Bab 2129 Pembantaian 2129. 2129 Pembantaian. Mengandalkan tubuh sejati teratai hijau, tulang guntur, dan kekuatan Dewa Enam Taring, Suzimo mampu menyapu rekan-rekannya dalam pertempuran jarak dekat bahkan tanpa menggunakan kidarah. Saat ini, Green Lotus True Body setara dengan Grade 10 Creation Green Lotus. Bahkan harta darmik tingkat bumi bawaan tidak bisa menyakitinya. Selanjutnya, keterampilan ofensif jarak dekat Suzimo menyatu dengan mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness. Ditambah dengan keterampilan ofensif ras naga dan pengalamannya selama bertahun-tahun dalam membunuh, serangannya sekuat badai dan kekuatannya meledak seperti gunung berapi. Tanda seru, Suzimo telah berlatih membunuh hingga batasnya dalam pertempuran jarak dekat. Meskipun penjaga eksekusi yang hadir memegang saber eksekusi dan mengenakan armor bulu emas hitam, mereka tidak bisa bertahan melawan mereka sama sekali. Suzimo menyerang kerumunan seperti harimau ganas yang menuruni gunung atau serigala yang memasuki kawanan domba. Menyerang ke kiri dan ke kanan, dia menghancurkan penjaga eksekusi yang tersisa dengan mudah. Tangan, siku, bahu, selangkangan, kaki, lutut, dan kaki Suzimo semuanya adalah senjata pembunuh. Tangannya yang cantik dan lembut saja bisa berubah menjadi tinju seperti palu, jari seperti pedang, dan telapak tangan seperti pedang. Setiap perubahan bisa membunuh. Lusinan pengawal eksekusi adalah pakar Earth Immortal teratas yang bersenjata lengkap tetapi mereka tidak dapat memperoleh keuntungan apapun dari Suzimo. Para pembudidaya yang menonton dari lembah mengernyit kaget dengan mata melebar. Orang itu terlihat halus dan terpelajar. Namun, dia tidak menunjukkan belas kasihan saat bertarung. Dia tampaknya memiliki jejak binatang buas yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Princess Scarlet Rainbow diam-diam terdiam dan bergumam. Pangeran Yunlei juga memiliki ekspresi muram. Keterampilan ofensif jarak dekat orang ini terlalu ganas dan dia dipenuhi dengan senjata dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nyatanya, saya curiga sehelai rambut orang ini bisa digunakan untuk membunuh. Mereka adalah dua teladan paling terkenal dengan kekuatan tempur terkuat dalam seleksi sekte abadi ini. Namun, pada saat itu, keduanya waspada setelah menyaksikan cara Suzimo. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka berdua tidak akan percaya bahwa Dewa Bumi kelas 6 dapat melepaskan kekuatan tempur yang begitu mengerikan. Di medan perang, dalam waktu kurang dari 10 napas, 18 dari 40 pengawal eksekusi tewas. Aktifkan keterampilan rahasia Essence Spirit Anda dan kami akan bergabung untuk membunuhnya. Pada saat kritis ini, Komandan Si akhirnya membuat keputusan. Dia tidak lagi menahan atau berharap untuk menangkap Suzimo hidup-hidup. Keputusan ini bertentangan dengan perintah Pangeran Yuan Zuo dan dia pasti akan dihukum berat. Namun, jika mereka menahan diri, semuanya akan mati di sini. Pertempuran ini tidak lagi berkaitan dengan perintah, kebanggaan atau martabat, itu hanya tentang hidup dan mati. Hanya pemenang yang bisa keluar hidup-hidup. Saat Komandan Si mengatakan itu, fluktuasi kesadaran roh yang kuat muncul dari medan perang. 22 pengawal eksekusi yang tersisa memelototi Suzimo dan gelabela mereka bersinar. Hampir pada saat yang sama, mereka melepaskan keterampilan rahasia Essence Spirit mereka tanpa menahan diri. Suzimo memiliki ekspresi tak kenal takut. Setelah kekuatan surgawi Sixtus, kekuatan Essence Spirit-nya tidak lebih lemah dari Earth Immortal kelas 9. Sisik naga muncul di udara dengan aura yang bergetar. Meskipun banyak keterampilan rahasia kesadaran roh bertabrakan dengan skala naga dalam keheningan, seluruh dunia tampaknya telah berhenti. Hanya penghalang air di atas lembah yang bergoyang sedikit dengan riak. Jutaan pembudidaya yang menonton dari Coiling Dragon Mountain Range merasakan jantung mereka berdetak kencang saat mereka menatap medan perang dengan gugup. Perkelahian Essence Spirit adalah yang paling berbahaya dan seseorang bisa mati jika mereka ceroboh. 4 Dewa Langit tegang. Sebelumnya, mereka tahu bahwa alam Essence Spirit Suzimo sangat tinggi. Namun, dia kemungkinan besar akan hancur jika dia ingin bertarung melawan skill rahasia Essence Spirit dari 22 penjaga eksekusi. Ketika skala naga muncul, wanita berjubah polos di kereta di tengah kerumunan tiba-tiba berkata, "Skala terbalik." Apa? Gadis di gerbong itu hampir seluruhnya terfokus pada medan perang dan tidak mendengarnya dengan jelas, bertanya secara naluriah. Wanita berjubah polos itu bergumam pelan,
seseorang akan mati. Pada waktu bersamaan, di lembah, retakan muncul pada sisik naga yang melayang di udara sebelum pecah. Dari 22 skill rahasia Essence Spirit dari penjaga eksekusi, hanya 12 yang hancur. 10 sisanya menyerang Su Zimo. Sudah berakhir. Desahan terdengar dari Coiling Dragon Mountain Range ketika mereka melihat itu. Tidak kusangka orang ini tidak akan bisa lolos dari serangan terakhir penjaga eksekusi. Sebagai Earth Immortal kelas 6, dia bertarung sampai saat ini dengan penjaga eksekusi dan bahkan membunuh begitu banyak dari mereka. Bahkan jika dia mati, itu dengan bangga. Bahkan jika dia berhasil bertahan hidup setelah membunuh begitu banyak pengawal eksekusi, dia juga tidak akan memiliki kehidupan yang baik di masa depan. Ini adalah hasil yang baik baginya untuk mati bahagia dengan roh esensinya dihancurkan. Diskusi sudah dimulai di kerumunan. Namun, di udara, keempat dewa surga, Pangeran Yuan Zuo, Lone Star dan yang lainnya dengan mata tajam tidak mengatakan apa-apa. Mereka masih melihat ke medan perang dan keterkejutan di mata mereka meningkat. Gedebuk, gedebuk. Di medan perang, 12 pengawal eksekusi memiliki tatapan redup dan wajah lesu. Mereka jatuh dengan kaku ke tanah dan tenaga hidup mereka terkuras dengan cepat, mereka sudah mati. Skill rahasia Essence Spirit dari 12 Execution Guard bertabrakan dengan Reverse Scale dan Essence Spirit dalam kesadaran mereka tidak bisa lepas dari kekuatan membunuhnya. Siapapun yang menyentuh skala terbalik naga akan mati. Banyak pembudidaya yang menonton tercengang dan tidak bisa bereaksi terhadap apa yang terjadi. Su Zimo menyulap segel tangan dan melepaskan skill rahasia Essence Spirit lainnya. Jimat kata Sanskerta emas melayang keluar perlahan dari gelabelannya dan menyerang 10 keterampilan rahasia Essence Spirit yang tersisa. Segel Dharma Gautama, 5 dari 10 keterampilan rahasia Essence Spirit hancur. Segera setelah itu, Su Zimo menyentuh gelabela dengan lembut dengan jarinya dan kilat menyambar. Sebuah cambuk yang dikelilingi oleh busur listrik ditarik keluar dari kesadarannya dan mencambuk 5 skill rahasia Essence Spirit yang tersisa. Cambuk penakluk roh. Keterampilan rahasia Essence Spirit dari kedua belah pihak bertabrakan dan menghilang. Medan perang dipenuhi dengan kesadaran roh kacau tak berujung. 10 pengawal eksekusi yang tersisa mendengus dan darah terkuras dari wajah mereka. Meskipun segel Dharmik Gautama dan cambuk penakluk roh kuat, mereka tidak memiliki kekuatan membunuh yang menakutkan dari skala terbalik. Roh Essence dari Komandan Si dan yang lainnya mengalami dampak yang berbeda dan tidak berada di titik kematian. Tentu saja, dalam pertarungan antara Essence Spirits, kesadaran Su Zimo juga dipengaruhi oleh pengaruh dari kesadaran spirit yang kuat. Namun, roh esensi teratai hijau duduk di panggung teratai penciptaan dengan 90 biji teratai hijau mengelilinginya, menghalangi sebagian besar dampak dari kesadaran roh. Meskipun roh esensi teratai hijau telah menghabiskan banyak energi dan tidak memiliki banyak kekuatan tersisa, ia tidak terluka. 12 lainnya dari 22 pengawal eksekusi yang tersisa tewas. 10 pengawal eksekusi yang tersisa juga terluka. Kali ini, mereka tidak hanya terluka dari api panca di Dao, roh esens mereka juga terluka. Su Zimo memiliki keunggulan mutlak dalam pertarungan esens spirit ini. Wanita berjubah polos itu tidak terkejut dengan hal ini. Saat itu, bahkan Ice Soul Silver Armor yang dia berikan kepada Yunting untuk melindungi esens spiritnya telah lumpuh, jelas betapa mematikan esens spirit orang ini. Bab 2130 Mulut Penuh Darah 2130 Seteguk Darah 10 pengawal eksekusi yang tersisa ketakutan setengah mati. Hampir pada saat yang sama, 10 pengawal eksekusi yang tersisa tidak peduli tentang martabat atau perintah mereka dan berbalik untuk melarikan diri dari formasi pemutus esensi cahaya hitam. Komandan Si dan yang lainnya benar-benar ketakutan. Ada lebih dari 100 penjaga eksekusi dalam perjalanan ini dan hanya tersisa 10. Sisanya mati atau terluka dengan cara yang sangat tragis. Tanda seru, siapa lagi yang berani menyerang Su Zimo? Tetap hidup adalah satu-satunya pemikiran di benak Komandan Si dan yang lainnya. 10 dari mereka berbalik dan melarikan diri. Teknik gerakan Su Zimo bahkan lebih cepat. Menginjak kakinya di tanah, bumi berguncang dan dia merobek udara seperti anak panah, berdengung. Bang! Seorang penjaga eksekusi ditangkap oleh Su Zimo dan dihancurkan berkeping-keping, mati di tempat. Su Zimo tidak menghentikan langkahnya dan mengubah arah, mengejar penjaga eksekusi lainnya.
Tak lama kemudian, Suzimo mengejar penjaga eksekusi kedua dan menusuk bagian belakang kepalanya dengan satu jari. Roh esensinya dihancurkan dan dia mati. Pengawal eksekusi yang tersisa ketakutan dan tidak bisa melepaskan bahkan setengah dari kekuatan tempur puncak mereka, apalagi dengan esens spirit mereka yang terluka. Suzimo mengejar seperti sedang memotong sayuran dan tidak ada yang bisa bertahan melawannya sejenak. Meskipun Komandan Si dan yang lainnya melarikan diri ke arah yang berbeda, tanpa esens Ki di Black Light Essence Severing Formation, mereka hanya bisa menggunakan kekuatan tubuh mereka untuk berlari, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan kecepatan Suzimo. Pada saat Komandan Si melarikan diri dari formasi pemutusan esensi cahaya hitam, dia menyadari bahwa 7 dari 10 orang telah dibunuh oleh Suzimo. Termasuk Komandan Si, hanya ada 3 orang yang berhasil kabur. Mereka bertiga saling bertukar pandang dengan ekspresi ngeri dan merasa getir saat melihat keadaan tragis satu sama lain. Semangat tinggi dan niat membunuh baja yang mereka miliki saat pertama kali memasuki lembah telah lama menghilang. Saat ini, mereka bertiga bingung seperti anjing liar. Syukurlah, setelah meninggalkan jangkauan formasi pemutusan esensi cahaya hitam, mereka bertiga dapat mengaktifkan roh esensi mereka dan menggunakan esensi langit dan bumi Ki untuk melepaskan teknik gerakan dan kekuatan surgawi untuk melarikan diri dari tempat ini. Swoosh! Cahaya keemasan merobek udara dan tiba seketika. Tepat di depan Komandan Si, salah satu dari 3 pengawal eksekusi tertusuk oleh cahaya keemasan dan tubuhnya meledak, mati seketika. Cahaya keemasan yang muncul adalah Suzimo yang telah melepaskan kekuatan suci kecepatan ekstrim dengan sayap rock di belakangnya. Ini benar-benar dia, seru Putri Scarlet Rainbow. Ketika dia melihat bahwa Suzimo hanyalah Earth Immortal kelas 6, Princess Scarlet Rainbow memiliki keraguan. Namun, setelah dipikir-pikir, pemuda sakit-sakitan yang dia temui hanya memiliki teknik gerakan yang sangat cepat, bagaimana dia bisa memiliki metode yang begitu menakutkan. Tapi sekarang, dia yakin saat melihat Suzimo menggunakan skill rahasia sayap emas. Pada saat yang sama, Princess Scarlet Rainbow merasakan gentar. Jika orang ini tidak memilih untuk menghindari pertempuran saat itu, bahkan dia akan mati di sini. Ketika Komandan Si dan pengawal eksekusi lainnya melihat itu, mereka berbalik untuk melarikan diri ke dua arah yang berbeda tanpa ragu-ragu. Suzimo mengejar salah satu dari mereka. Pada saat yang sama, dia menamparkan tas penyimpanannya dan jubahnya berkibar, mengeluarkan puluhan bayangan hitam yang mengelilingi Komandan Si. Lusinan bayangan hitam mendarat di tanah dan membentuk formasi susunan yang familiar. Komandan Si menerobos masuk ke dalam formasi dan tiba-tiba merasakan esens Ki-nya habis. Dia jatuh dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, formasi pemutusan esensi cahaya hitam. Suzimo juga memiliki bendera susunan dari formasi pemutusan esensi cahaya hitam. Dalam perjalanan dari kota Changyu ke Coiling Dragon Mountain Range, dia telah lama menyempurnakan susunan bendera untuk digunakan sendiri. Ah! Teriakan tragis terdengar tidak jauh. Setelah membunuh orang lain, Suzimo menoleh ke arah Komandan Si. Secara alami, formasi pemutus esensi cahaya hitam tidak dapat menjebak Komandan Si. Namun, penundaan sesaat itu sudah cukup bagi Suzimo untuk mundur. Komandan Si baru saja keluar dari formasi pemutusan esensi cahaya hitam ketika dia menabrak Suzimo yang dipenuhi dengan niat membunuh. Suzimo, kau membunuh begitu banyak pengawal eksekusi. Anda. Jantung Komandan Si berdetak kencang dan suaranya sedikit bergetar. Bang! Sayangnya, Suzimo tidak tertarik mendengarkannya. Tanpa sepatah kata pun, dia melangkah maju dan menamparkan bagian atas kepala Komandan Si, menghancurkan roh esensinya. Pada titik pertempuran ini, 112 pengawal eksekusi benar-benar dimusnahkan. Ada juga beberapa pengawal eksekusi yang terluka parah dan kehilangan kekuatan tempurnya tetapi tidak mati. Mereka ketakutan setengah mati dan gemetar di tempat. Mereka sudah menjadi ikan di atas talenan dan berada di bawah kekuasaannya. Suzimo berjalan menuju penjaga eksekusi tanpa ekspresi. Nasib mereka sudah diputuskan. Karena dia sudah menyerang, Suzimo tidak akan menunjukkan belas kasihan atau meninggalkan masalah di masa depan. Di atas pegunungan Coiling Dragon Mountain, keempat dewa langit menghela nafas panjang. Tanpa sadar, mereka berempat telah berdiri dari tempat duduk mereka. Sekarang setelah debu mengendap, ekspresi mereka menjadi rileks dan hati mereka menjadi tenang sebelum mereka duduk kembali dengan perlahan.
Meskipun keempat Dewa Langit terlihat tenang, mereka emosional saat menyaksikan pertempuran ini secara pribadi. Dia terlalu kuat. Awalnya, keempat Dewa Surga berpikir bahwa Su Zimo hanyalah teladan paling menonjol dalam seleksi sekte abadi dan bakat yang menjanjikan. Hanya pada saat itulah keempat Dewa Langit menyadari bahwa Su Zimo mungkin adalah penjelmaan monster paling menakutkan dalam 10.000 atau bahkan 100.000 tahun terakhir. Monster yang menjelma seperti itu adalah eksistensi yang bisa mendukung seluruh sekte seorang diri. Mereka harus melakukan yang terbaik untuk merekrut orang ini ke dalam sekte mereka. Adapun perseteruan antara orang ini dan Pangeran Yuan Zuo, keempat Dewa Langit tidak mengambil hati. Memikirkan Pangeran Yuan Zuo, keempat Dewa Langit melirik ke samping. Tidak jauh dari situ, Pangeran Yuan Zuo berdiri di udara dan tubuhnya sedikit gemetar. Dia memelototi sosok di lembah dengan mata yang sepertinya bisa memuntahkan api. Jika Lone Star tidak menahannya, dia mungkin akan menyerang dengan ceroboh. Saat itu, Su Zimo sedang membersihkan medan perang. Semua pengawal eksekusi yang terluka parah dibunuh olehnya. Pada titik ini, tidak ada ruang untuk negosiasi, baik dia atau mereka yang akan keluar hidup-hidup. Rekan Taois, kamu juga melihatnya. Pangeran Yuan Zuo menunjuk ke arah Su Zimo di lembah dan menggertakkan giginya, berkata dengan dingin, anak ini begitu sombong dan sombong, meremehkanku seolah-olah aku bukan siapa-siapa. Rekan-rekan Taois, tolong singkirkan formasi di luar lembah dan biarkan aku masuk untuk mencabik-cabik anak ini menjadi berkeping-keping. Fufu. Heaven Immortal Green Peak terkekeh. Pangeran Yuan Zuo, harap tenang. Pengaturan ini adalah keputusan Anda saat itu dan tidak ada hubungannya dengan kami. Pangeran Yuan Zuo, seleksi sekte abadi belum berakhir. Kami tidak bisa menghilangkan formasi. Yang Ruoksu berkata, selain itu, Dewa Surga tidak diizinkan ikut campur secara langsung dalam pemilihan sekte abadi. Tapi orang-orangku semuanya mati. Pangeran Yuan Zuo sudah sedikit histeris saat dia meraung keempat Dewa Langit, lebih dari 100 pengawal eksekusi kerajaan jin besar abadi mati di dalam. Kamu yang meminta, surga abis berkata perlahan. Anda, Pangeran Yuan Zuo sangat marah dan memelototi Heaven Abyss, hampir menyerang. Untungnya, Lone Star menghentikannya. Namun, penindasan yang kuat dari amarahnya menyebabkan dia menjadi sangat marah. Akhirnya, dia tidak bisa menahan lebih lama lagi dan memuntahkan seteguk darah. Bab 2131 Pion Gendut 2131 Bidak Gemuk. Lebih dari 100 penjaga eksekusi dimusnahkan dan pegunungan Coiling Dragon sudah berisik. Banyak pembudidaya berdiskusi dengan sungguh-sungguh dengan wajah memerah. Pertempuran ini memiliki dampak yang sangat kuat pada banyak pembudidaya. Sebelum ini, siapa yang akan percaya bahwa Dewa Bumi tingkat 6 akan berani menyerang dan membunuh pengawal eksekusi? Tanda seru. Siapa yang akan percaya bahwa Dewa Bumi kelas 6 dapat mengubur lebih dari 100 pengawal eksekusi? Pertarungan ini bahkan lebih intens dan mengejutkan daripada seleksi sekte abadi yang telah berlangsung selama hampir setahun. Ini adalah tantangan langsung ke kerajaan abadi jin besar. Ini adalah deklarasi perang langsung melawan Pangeran Yuan Zuo. Beberapa orang merasa senang dan menyimpulkan bahwa Su Zimo pasti akan hancur. Beberapa orang menghina tindakan Su Zimo seperti memukul batu dengan sebutir telur. Jika dia ingin bertarung melawan kerajaan abadi jin besar, itu mirip dengan semut yang mencoba mengguncang pohon. Beberapa orang merasa kasihan bahwa paragon seperti itu akan mati sebelum dia benar-benar bisa tumbuh. Di dalam gerbong, gadis itu secara bertahap menenangkan diri. Su Zimo memang sangat kuat dan bahkan bisa mengalahkan Pangeran Yunlei. Namun, dia masih bukan tandingan Pangeran Yunting. Sebelum Pangeran Yunting memasuki pengasingan kali ini, dia sudah menjadi Dewa Bumi kelas 9. Jika dia bisa keluar dari pengasingan kali ini, ada kemungkinan besar dia bisa menerobos ke alam surga abadi. Itu berbeda. Wanita berjubah polos itu menggelengkan kepalanya. Terlepas dari bakatnya, alasan mengapa kecepatan kultivasi Yunting begitu mengejutkan adalah karena dia fokus pada kultivasi Dao Pedang dan tidak akan terganggu. Namun, pengetahuan Su Zimo sangat beragam. Dari serangannya sebelumnya, kita dapat mengatakan bahwa dia telah mencoba-coba metode dan keterampilan rahasia dari keabadian, Buddha, iblis, dan bahkan beberapa setan. Nyatanya, dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang mereka.
Itu terlalu sulit. Anda harus memahami bahwa energi seseorang terbatas. Sulit untuk mengolah banyak tao dharmik yang berbeda ke puncaknya dan akan memakan waktu 10 atau 100 kali lebih banyak untuk meningkatkan alam kultivasi seseorang. Dapat dimengerti jika orang ini mengembangkan dharmik tao dari yang abadi, Buddha, dan iblis. Namun, sungguh mengesankan bahwa dia mampu mengembangkan keterampilan rahasia ras iblis sedemikian rupa. Bahkan sekarang, aku penasaran dengan fisik apa yang dia miliki. Wanita berjubah polos itu sangat memuji Suzimo melalui kata-katanya. Namun, saya merasa bahwa Suzimo pasti tidak bisa dibandingkan dengan Pangeran Yunting mengingat metode yang ditampilkannya. Gadis itu berkata, Pangeran Yunting telah memperoleh 2 warisan lagi selama bertahun-tahun dan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bagaimana kamu tahu bahwa dia tidak memiliki metode lain? Wanita berjubah polos itu bertanya dengan senyum palsu. Ah! Gadis itu tertegun sejenak. Orang ini masih punya lebih banyak kartu truf. Itu tidak mungkin, kan? Wanita berjubah polos itu tersenyum tipis. Selain segalanya, apakah kamu pernah melihatnya menggunakan harta dharma? Ini. Gadis itu ragu sejenak dan berkata dengan malu-malu, mungkin dia tidak memiliki harta dharma. Wanita berjubah polos melihat sosok di lembah dan terdiam beberapa saat sebelum berkata perlahan, dari apa yang saya tahu, dia memiliki harta dharma yang luar biasa dengan latar belakang yang sangat kuat. Orang ini tidak terduga. Bahkan aku tidak bisa melihat melalui dia. Dia mungkin lawan terbesar Yunting di masa depan. Di lembah. Tepat di depan banyak pembudidaya, Suzimo membersihkan medan perang dan menyimpan tas penyimpanan penjaga eksekusi. Mungkin tidak ada harta tertinggi di dalam tas penyimpanan penjaga eksekusi. Namun, ada banyak sumber daya kultivasi seperti Essence Spirit Stone dan Major Essence Condensation Pills. Suzimo baru saja mengalami pertempuran besar dan sepertinya kelelahan. Namun, tidak ada yang berani melawannya untuk barang apapun. Bahkan keberadaan seperti Pangeran Yunlei tidak ingin berkonflik dengan Suzimo. Setelah merapikan medan perang, Suzimo berbalik untuk pergi dan banyak pembudidaya menghindarinya dengan tergesa-gesa. Hanya Putri Scarlet Rainbow yang mengendarai pedang terbangnya dan tiba di depan Suzimo, menghalangi jalannya ke depan. Hai, Princess Scarlet Rainbow mengangkat kepalanya sedikit. Karena kamu sangat kuat, kurasa akan sulit bagimu jika kamu harus menjadi pengawalku. Bagaimana dengan ini? Saya akan mengundang Anda sebagai tamu yang akan tinggal di sisi saya. Tidak akan ada hierarki di antara kita. Selain itu, saya dapat berbagi banyak sumber daya kultivasi saya dengan Anda. Bagaimana tentang itu? Suzimo mengangkat kepalanya dan melirik Putri Scarlet Rainbow dengan acuh tak acuh, bertanya, aku membunuh begitu banyak pengawal eksekusi dan menghancurkan salah satu klon Yuan Zuo. Saat ini, dia menunggu di luar untuk membunuhku. Bisakah kamu melindungiku? Saya, Princess Scarlet Rainbow terdiam sejenak. Meskipun dia adalah seorang putri dari kerajaan abadi Yan Yang, bagaimanapun juga dia hanyalah seorang dewa bumi. Statusnya di antara para pangeran dan putri kerajaan abadi Yan Yang tidak terlalu tinggi. Itu tidak sejauh mana dia bisa melawan Pangeran Yuan Zuo karena orang luar. Suzimo sudah lama mengharapkan hasil ini dan tidak terkejut. Dia mengitari Princess Scarlet Rainbow dan terus maju. Princess Scarlet Rainbow cemberut bibir merahnya dan menatap punggung Suzimo dengan marah, merasa sedih. Bukan karena dia takut pada Pangeran Yuan Zuo atau karena dia tidak ingin melindungi Suzimo. Namun, saat ini, dia benar-benar tidak memiliki kekuatan yang cukup di kerajaan abadi Yan Yang untuk bertarung melawan ahli surga abadi kelas 9 seperti Yuan Zuo. Alasan mengapa dia mengambil bagian dalam seleksi sekte abadi kali ini juga karena dia ingin memanfaatkan 4 sekte abadi untuk mencapai peningkatan status yang meroket. Saat Suzimo maju, dia berpikir tentang apa yang mungkin terjadi setelah seleksi sekte abadi berakhir. Ada 5 hari lagi sebelum seleksi berakhir. Pada saat itu, dia harus menghadapi Pangeran Yuan Zuo yang marah. Bahkan Suzimo tidak yakin apa yang akan terjadi kemudian. Pilihannya juga merupakan pertaruhan bahwa keempat sekte abadi tidak takut menyinggung kerajaan jin besar abadi. Selama sekte abadi mau menerimanya, dia bisa menyelesaikan krisis 5 hari kemudian. Tentu saja, hal terpenting baginya saat ini adalah mengumpulkan cukup lencana naga melingkar. Dia memiliki lebih dari 1.200 lencana naga melingkar bersamanya. Jika dia ingin mendapatkan tempat di 100 teratas,
dia harus mengumpulkan 1.800. 4 jam kemudian, di puncak gunung, Lai Feng memimpin lebih dari 100 pembudidaya untuk beristirahat dan memulihkan diri. Bos Lai Feng, kudengar pengawal eksekusi pergi ke sisi itu untuk membunuh seseorang bernama Suzimo. Banyak pembudidaya pergi untuk menonton pertempuran. Seseorang berkata, Lai Feng mengakui dan tidak menjawab. Ketika orang lain mendengar itu, dia datang dan bertanya, Bos, kenapa kita tidak melihat ke sana dan menonton pertunjukan? Menonton pertunjukan. Lai Feng mencibir, kurasa Pangeran Yunlei, Putri Scarlet Rainbow dan semua orang kejam di lembah pasti pergi karena keributan yang begitu besar. Apakah Anda tidak takut kehilangan nyawa kami jika kami pergi dan menonton pertunjukan sekarang? Anda benar, Bos. Segera, seorang kultivator tersanjung dengan senyuman. Saat itu, kultivator menunjuk tidak jauh dan berkata, Bos, lihat. Dewa Bumi kelas 6 akan datang. Dia sendirian. Orang cacat yang sakit itu. Tiba-tiba, Lai Feng disegarkan saat dia berlari tegak dan melihat ke atas. Dia telah merenung dengan kemarahan yang terpendam ketika dia berpikir tentang bagaimana dia kehilangan orang cacat yang sakit itu sebelumnya. Itu bukan orang yang sama. Namun, orang ini haruslah sepotong daging yang berair agar bisa bertahan hingga sekarang. Haruskah kita menyerang? Orang itu menjilat bibirnya dengan tatapan membakar. Apakah ada kebutuhan untuk bertanya? Lai Feng melambai. Aku akan menyerahkan orang ini kepada kalian. Kalian dapat membagi lencana naga melingkar yang kalian ambil di antara kalian sendiri. Aku sudah muak dengan mereka. Bab 2132 kamu tidak layak menantangku. 2132 kamu tidak layak menantangku. Pegunungan Naga Melingkar. Meskipun pertempuran antara Suzimo dan penjaga eksekusi telah berakhir lebih dari 4 jam yang lalu, semangat para pembudidaya tidak berkurang sama sekali. Jika tidak ada yang salah, berita tentang perubahan seleksi sekte abadi kali ini pasti akan menyebar melalui daratan cakrawala surgawi. Lihat, apa yang terjadi di sana. Tanda seru. Dia bertemu dengan Lai Feng dan yang lainnya lagi. Orang-orang ini benar-benar memiliki keinginan mati. Untuk berpikir bahwa mereka akan mengambil inisiatif untuk mengelilinginya. Ketika Suzimo pertama kali turun ke lembah, dia dikelilingi oleh Lai Feng dan yang lainnya. Pada saat itu, tidak ada pembudidaya yang mengira dia bisa keluar hidup-hidup. Tapi sekarang lebih dari 20 hari telah berlalu, dengan pemandangan yang sepertinya baru terjadi kemarin, pendapat semua orang sangat berbeda. Banyak pembudidaya memandang Lai Feng dan yang lainnya dengan kasihan di mata mereka. Kelompok Lai Feng berhasil bertahan hingga hari ini. Jika tidak ada yang salah, selain Lai Feng, satu orang lagi bisa masuk dalam 100 besar. Tapi sekarang mereka menargetkan Suzimo, hasilnya bisa dibayangkan. Di lembah, lusinan pembudidaya bergegas maju dan mengepung Suzimo dengan erat. Mereka semua memiliki tatapan membara dan tidak menginginkan apapun selain mengulitinya hidup-hidup. Rekan Taois, kamu terlihat asing. Seorang kultivator dengan kepala gemuk bertanya sambil tersenyum. Apakah begitu? Menyurvei sekelilingnya, Suzimo berkata dengan senyum palsu, semua orang terlihat akrab. Aku seharusnya melihatmu sebelumnya. Hahaha. Lusinan pembudidaya di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. Seorang kultivator berkata dengan sombong, teman-teman, apakah kamu melihat itu? Kami cukup terkenal di lembah ini setelah bergabung. Orang ini juga mengenal kita. Kultivator gemuk pertama mengangkat kepalanya sedikit dan bertanya, rekan Taois, berapa banyak lencana naga melingkar yang telah Anda peroleh dalam setahun terakhir? Lebih dari 1.200. Suzimo tidak menyembunyikan apapun dan berkata terus terang. Mata para pembudidaya di sekitarnya menyala. Jika beberapa dari mereka dapat memperoleh 1.200 lencana naga melingkar, mereka bahkan mungkin memiliki peluang untuk menembus hingga 1.800. Bahkan Lai Feng, yang sedang beristirahat dengan mata tertutup tidak jauh, sedikit terkejut. Dia melirik dengan celah di matanya. Ya ampun, aku benar. Dia memang sepotong daging yang berair. Kultivator gemuk itu menyeringai dari telinga ke telinga dengan sikap sombong. Fufu. Suzimo juga tertawa. Bodoh, kenapa kamu tertawa bersama kami? Tiba-tiba, ekspresi mengancam muncul di wajah kultivator gendut itu saat dia melangkah maju dan mengangkat tangannya untuk menamparkan wajah Suzimo.
Telapak tangannya yang gemuk dan tebal menciptakan hembusan angin yang jahat. Kultivator gemuk tidak menahan sama sekali. Dia ingin membunuh Suzimo di sini bahkan tanpa memberikan yang terakhir kesempatan untuk mengaktifkan lencana naga melingkarnya. Senyum di wajah Suzimo tidak berkurang saat dia menyerang juga, menamparkan wajah kultivator gendut itu. Serangan telapak tangan itu bahkan lebih cepat dan lebih ganas. Bahkan kultivator gendut di hadapannya tidak bisa bereaksi, apalagi para kultivator di sekitarnya. Telapak tangannya baru setengah jalan ketika tamparan Suzimo mendarat di wajahnya yang gemuk. Piak, jelas bahwa wajah kultivator gemuk itu telah patah tulang dan setengah dari wajahnya ambruk saat daging berceceran di mana-mana. Tamparan itu menghancurkan roh esensi kultivator gemuk. Mayat gendut itu menabrak kerumunan dengan kekuatan yang begitu menakutkan sehingga tulang dua pembudidaya lainnya hancur berkeping-keping. Karena orang ini tidak menahan diri, Suzimo juga tidak mungkin menunjukkan belas kasihan. Setelah membunuh orang itu, Suzimo memanfaatkan ekspresi tercengang para pembudidaya di sekitarnya untuk menyerang sekali lagi. Dia menerjang kerumunan dan memulai pembantaian. Dalam pertarungan jarak dekat, bahkan penjaga eksekusi dengan armor bulu emas hitam bukanlah tandingan Suzimo. Perbedaan antara dia dan kelompok pembudidaya ini bahkan lebih besar. Meskipun para pembudidaya tidak lemah dalam pertempuran, mereka hanya dapat dianggap sebagai kru beraneka ragam dibandingkan dengan pengawal eksekusi yang berdarah besi, disiplin, dan terkoordinasi. Suzimo menyerang ke depan dan menghancurkan semua yang menghalangi jalannya. Siapapun yang melawannya secara langsung akan mati atau terluka. Medan perang berada dalam kekacauan saat tangisan tragis terdengar berulang kali dan kabut darah menyebar. Kesombongan awal di wajah puluhan pembudidaya lenyap dan digantikan oleh ketakutan yang tak berkesudahan. Eksistensi macam apa yang telah mereka provokasi? Berdengung, berdengung. Beberapa pembudidaya yang terluka parah tidak berani berlama-lama di medan perang dan mengaktifkan lencana naga melingkar mereka untuk berteleportasi. Beraninya kamu. Ketika Lai Feng melihat bahwa kelompok itu telah menderita kerugian besar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terbang ke udara dengan marah. Dia memimpin lusinan pembudidaya yang tersisa dan menyerbu ke depan, melepaskan kekuatan surgawi, keterampilan rahasia, seni abadi, dan harta darmik yang terjalin menjadi jaring besar yang menyelimuti Suzimo. Kilatan melintas di mata Suzimo saat dia membuat segel tangan berulang kali. Tiba-tiba, langit berbintang yang gemerlap muncul di atas kepalanya. Sebagian besar langit berbintang redup. Namun, ada juga jutaan bintang terang yang turun dan memancar ke tubuh Suzimo terus-menerus. Setiap lubang Suzimo bersinar dengan cahaya bintang dan auranya melonjak. Diagram gayung besar roh mistik telah turun. Bang, bang, bang. Kekuatan tempur Suzimo meningkat secara eksponensial dengan diagram biduk roh mistik di atas kepalanya. Dia bisa melawan banyak kekuatan surgawi dan harta dharma yang turun dengan tangan kosong tanpa dirugikan. Begitu Suzimo mendekat, para pembudidaya itu tidak akan bisa bertahan sama sekali. Lai Feng melepaskan 2 atau 3 kekuatan surgawi dan keterampilan rahasia secara berurutan tetapi tidak dapat melukai Suzimo sama sekali. Sebaliknya, jarak antara keduanya berkurang. Pandangan waspada melintas di mata Lai Feng dan dia ingin mundur. Dia memiliki cukup lencana naga melingkar di tas penyimpanannya dan dia tidak perlu bertarung sampai mati dengan orang kejam yang tidak dikenal ini. Adapun para pembudidaya berkumpul di sekelilingnya, dia sama sekali tidak peduli dengan mereka. Seleksi sekte abadi akan segera berakhir dan dia tidak perlu melibatkan dirinya sendiri demi para pembudidaya ini. Pada pemikiran itu, Lai Feng mengambil keputusan dan menyatakan, "Rekan Taois, saya terkesan dengan metode luar biasa Anda. Namun, saya tidak ingin melawan Anda sampai mati sekarang. Mari kita berpisah hari ini. Jika ada kesempatan, kami pasti akan bertarung di masa depan." Suzimo tersenyum acuh tak acuh. "Apakah kamu tidak mencariku selama beberapa hari terakhir? Kenapa kamu pergi lagi setelah menabrakku hari ini?" Kamu. Ekspresi Lai Feng berubah saat mendengar itu. Satu-satunya orang yang dia cari selama beberapa hari terakhir adalah pemuda yang sakit-sakitan itu. Mungkinkah orang itu adalah orang cacat yang sakit-sakitan? Tatapan Suzimo mengintensifkan saat dia tiba-tiba melepaskan sayap etiril, sayap guntur zefir, cahaya emas tanpa batas, kaki surgawi dan kekuatan surgawi serta keterampilan rahasia lainnya. Kecepatannya meningkat secara eksponensial.
Hantu melewati celah antara banyak pedang dan menyerbu ke arah Lai Feng. Itu memang kamu. Lai Feng kaget dan berseru. Dia sangat akrab dengan teknik gerakan dan kecepatan ledakan seperti itu. Kamu tidak layak menantangku. Dalam sekejap mata, Su Zimo tiba di depan Lai Feng. Dengan teriakan keras, dia membalik telapak tangannya dan meraih yang terakhir. Badai ki pedang mengembun di telapak tangannya. Saat itu turun, itu meledak. Ki pedang putih yang tak terhitung jumlahnya berceceran di mana-mana, menembus kerumunan dan menyebabkan ratapan. Setiap pedang ki adalah Heaven's Flying Sword Ki. Kekuatan membunuh itu menyapu medan perang dan tak terkalahkan. Lai Feng yang berada tepat di depannya adalah yang pertama diserang. Bab 2133 Intervensi Abadi Surga. 2133 Intervensi Abadi Surga. Lai Feng meraung dan menyalurkan roh esensinya dengan liar untuk memadatkan kekuatan surgawi pertahanan. Namun, saat kekuatan sucinya yang lebih besar dilepaskan, itu ditembus oleh banyak pedang pembantai surga ki. Uff. Meskipun Lai Feng berhasil selamat dari malapetaka dan menghindari kerusakan fatal, tubuhnya masih dilubangi oleh Heaven's Flying Sword Ki dan darah menyembur keluar dengan cara yang sangat tragis. Tanda seru. Lai Feng marah. Jika dia tidak bertemu Su Zimo, mengingat jumlah lencana naga melingkar di tas penyimpanannya, dia pasti bisa masuk 100 besar dan bergabung dengan 4 sekte abadi. Namun, dia tahu betul bahwa jika dia terus berlama-lama di sini, dia mungkin akan dibunuh oleh Su Zimo di tempat. Dia masih rasional dan tahu mana yang lebih penting. Lai Feng hanya bisa mengaktifkan lencana naga melingkar saat cahaya melonjak di sekelilingnya. Su Zimo mencibir, kamu bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun dariku dan kamu ingin melawanku. Ketika Lai Feng mendengarnya, tubuhnya sedikit bergoyang dan dia hampir pingsan. Dia juga seorang dewa bumi kelas 9 dan teladan dari seleksi sekte abadi, dia tidak pernah mengalami pukulan seperti itu. Namun, dia tidak membantah dan bahkan tidak berpikir untuk melawan. Orang di hadapannya hanyalah dewa bumi kelas 6. Lai Feng tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa mengejar orang ini seumur hidupnya. Dengan kepergian Lai Feng, para pembudidaya yang tersisa tidak dapat bertahan sama sekali dan dikalahkan oleh Su Zimo. Satu demi satu, mereka mengaktifkan lencana naga melingkar dan meninggalkan lembah. Oleh karena itu, pemandangan spektakuler muncul di luar lembah. Dalam waktu yang sangat singkat, para pembudidaya jatuh ke Coiling Dragon Mountain rank satu demi satu. Di lembah, sejumlah besar lencana naga melingkar melayang di medan perang. Setelah para pembudidaya itu pergi, lencana naga melingkar akan secara otomatis tetap berada di lembah. Setelah pertempuran berakhir, ada hampir 4.000 lencana naga melingkar yang tersisa. Su Zimo melambaikan lengan bajunya dan menyimpan semua lencana naga melingkar. Termasuk lencana naga melingkar yang dia peroleh sebelumnya, dia sudah mengumpulkan lebih dari 5.000. Setelah pertempuran itu, Su Zimo menjadi orang dengan jumlah lencana naga melingkar terbanyak. Di udara, Yang Ruoxu memusatkan pandangannya dan merenung lama sebelum berkata perlahan, jika saya tidak salah, pedang Ki yang dilepaskan oleh Su Zimo sebelumnya. Dia ingin berbicara tetapi ragu-ragu. Pembunuhan surga. Heaven Abyss meludahkan dua kata. Itu adalah seni pedang pembunuh surga. Tidak heran, Laut Putih Abadi Surga dan Puncak Hijau Abadi Surga terkejut dan mengungkapkan ekspresi tercerahkan. Bahkan di dunia atas, 3 seni pedang besar itu sangat terkenal. Alasan mengapa Yunting bisa menyapu semua orang dari alam kultivasi yang sama adalah karena seni pedang pembunuhan manusia yang dia kembangkan. Tentu saja, di antara 3 seni pedang hebat, pembunuhan manusia adalah yang tertinggi. Hehe, Laut Putih Abadi Surga sepertinya telah memikirkan sesuatu dan tiba-tiba tersenyum. Menarik, ada kemungkinan bahwa 3 seni pedang yang hilang dapat dikumpulkan di generasi ini. Mungkin akan ada pertarungan sengit antara Su Zimo dan Yunting. Masih ada celah yang cukup besar di antara mereka berdua. Puncak Hijau Abadi Surga menggelengkan kepalanya. Meskipun anak ini memiliki banyak kartu truf, saya khawatir dia tidak bisa bertahan melawan ketajaman Yunting. Selain itu, keduanya masih terpisah beberapa bidang kultivasi. Petik 2. Mengingat anugerah dan bakat Yunting, dia pasti akan menjadi Raja Abadi di masa depan jika tidak ada yang salah. Dalam beberapa tahun, beberapa dari kita mungkin akan berada di bawahnya. Yang Ruoxu berkata,
Bahkan jika ada celah di antara mereka berdua, Yunting masih merupakan satu-satunya inkarnasi monster yang lebih unggul dari Su Zimo selama ini. Keempat Dewa Langit mengobrol secara terbuka tanpa reservasi. Di samping, ekspresi Pangeran Yuan Zuo sudah sangat mengerikan. Jelas bahwa keempat Dewa Langit berniat melindungi Su Zimo. Namun, Pangeran Yuan Zuo tidak menyerah. Selama Su Zimo belum bergabung dengan empat sekte abadi, dia tidak bisa dianggap sebagai salah satu dari mereka. Seleksi sekte abadi berlanjut. Beberapa hari yang tersisa lancar dan 100 pembudidaya teratas pada dasarnya dikonfirmasi tanpa perubahan apapun. Tiga teratas adalah Su Zimo, Putri Scarlet Rainbow dan Pangeran Yunlei. Beberapa hari kemudian, pemilihan sekte abadi berakhir. Penghalang air di lembah memudar perlahan. Setelah setahun, penghalang antara lembah dan pegunungan Coiling Dragon akhirnya menghilang. Semuanya, ayo naik. Puncak hijau abadi surga diumumkan. 100 pembudidaya teratas di lembah naik perlahan ke udara dan maju menuju pembentukan 4 sekte abadi. Su Zimo. Ketika Pangeran Yuan Zuo melihat Su Zimo di tengah kerumunan, matanya seperti memuntahkan dua api. Ketika Pangeran Yuan Zuo mengingat bagaimana ratusan pengawal eksekusi yang dia bawa terbunuh di lembah serta sikap provokatif Su Zimo, rasionalitas yang baru saja dia dapatkan kembali tenggelam oleh kebencian dan kemarahan sekali lagi. Pangeran Yuan Zuo tidak bisa lagi menahannya. Dengan geraman yang dalam, dia melepaskan kekuatan suci tertinggi. Tebasan Cakrawala. Pangeran Yuan Zuo menggunakan telapak tangannya seperti pedang dan menebas ke arah Su Zimo. Seseorang hanya bisa memahami firmamen setelah memahami teknik pedang hingga batasnya. Cahaya putih yang menyilaukan merobek cakrawala, meninggalkan bekas luka yang dalam di cakrawala seolah-olah pedang surgawi telah menebas. Bahkan bisa mengiris cakrawala menjadi dua. Kekuatan suci tertinggi, tebasan cakrawala, adalah yang paling ganas dan mematikan. Saat Pangeran Yuan Zuo menyerang, dia tidak memberi Su Zimo kesempatan untuk bertahan hidup. Awalnya, dia berpikir untuk menangkap Su Zimo hidup-hidup. Namun, kondisi saat ini jelas tidak memungkinkan. Dia mungkin juga membunuh Su Zimo dengan satu tebasan untuk melampiaskan kebencian di hatinya. Di saat yang sama, Lone Star di samping tiba-tiba menyerang. Dia mengulurkan tangan ke arah Su Zimo. Telapak tangannya tampak biasa. Namun, tangan raksasa yang bersinar dengan cahaya keemasan gelap muncul di udara dan menyelimuti Su Zimo, seolah bisa mencabut bintang dan mengambil bulan. Kekuatan suci tertinggi, tangan pemetik bintang. Fakta bahwa ia bahkan dapat mencabut bintang-bintang di cakrawala adalah bukti betapa mengerikannya kekuatan surgawi tertinggi itu. Tangan pemetik bintang itu sudah cukup untuk menghancurkan dunia. Alasan mengapa dua dewa surga kelas 9 menyerang pada saat yang sama dan melepaskan kekuatan surgawi tertinggi adalah karena mereka ingin membunuh Su Zimo sepenuhnya. Huff. Heaven Abyss mendengus dengan dingin dan tiba-tiba menebas ke depan. Jurang-jurang raksasa terbentang di seluruh dunia dengan angin seram yang gelap dan dalam. Cahaya dingin yang disulap oleh firmamen selas turun dan tenggelam ke dalam jurang sebelum bisa melukai Su Zimo sama sekali. Ledakan, ledakan, ledakan. Segera setelah itu, jurang maut menghilang. Kekuatan tebasan cakrawala juga tenggelam. Tangan pemetikan bintang tidak terhalang dan merobek udara, menutupi langit. Yang Ruoksu mengangkat tangannya dengan lembut dan jubahnya berkibar, seolah ada alam semesta di dalamnya yang dapat menampung semua makhluk hidup. Kekuatan surgawi tertinggi, lengan semesta. Kekuatan surgawi tertinggi itu terkait dengan ruang angkasa dan sepertinya tidak memiliki kekuatan membunuh dan penggunaan yang terbatas. Namun, ketika dirilis oleh Yang Ruoksu, itu mengungkapkan kedalaman yang tak ada habisnya dan bahkan dapat menampung tangan pemetik bintang, sepertinya itu bisa mencakup segalanya. Star Plucking Hand turun dan diserap oleh Sleeve Universe bahkan sebelum mendarat di Su Zimo. Dalam sekejap mata, keempat ahli surga abadi telah bertukar pukulan sekali, menyebabkan dunia berubah. Awan di sekitarnya bergemuruh dan esens Ki melonjak. Pegunungan Coiling Dragon Mountain yang awalnya berisik menjadi sunyi dalam sekejap mata. Para ahli surga abadi sedang bertarung. Satu sisi mewakili 4 sekte abadi sementara sisi lain mewakili seorang pangeran dari Kerajaan Agung Jin Abadi. Baik itu dalam hal status atau dukungan, kedua belah pihak sangat kuat. Bab 2134 Penampilan dari Dewa yang Sempurna.
2134 penampilan seorang abadi yang sempurna. Saat melihat itu, Su Zimo merasa sedikit lega. Jika bukan karena ahli surga abadi dari 4 sekte abadi, akan sulit baginya untuk melarikan diri dari malapetaka ini bahkan jika dia menggunakan semua kartu trufnya. Apa yang sedang kalian lakukan? Pangeran Yuan Zuo memelototi Heaven Abyss dan Yang Ruoxu dan bertanya dengan tegas. Tanda seru, tanda seru. Apa yang kamu lakukan? Yang Ruoxu bertanya dengan acuh tak acuh. Meskipun puncak hijau abadi surga di samping tidak menyerang, dia mencibir pada saat itu, Pangeran Yuan Zuo, meskipun statusmu mulia, jangan lupa di mana kita berada. Jika kamu ingin melakukan apapun yang kamu inginkan, kembalilah ke kerajaan abadi Jin Agungmu. Heaven Abyss berbicara perlahan dengan nada yang tidak bersahabat juga. Pangeran Yuan Zuo menggertakkan giginya. Pemuda ini membunuh begitu banyak pengawal eksekusi kerajaan agung Jin abadi. Kemanapun dia pergi, aku dan kerajaan abadi Jin Agung tidak akan melepaskannya. Lone Star berkata dengan suara yang dalam, rekan Taois, kalian menyaksikan sendiri semua yang ada di lembah. Apa kau masih akan melindunginya? Heaven Immortal White Sea melambaikan kipas lipatnya dan tersenyum lembut. Yang mulia, harap tenang. Menurut pendapat saya, orang ini benar-benar tidak bisa disalahkan atas masalah ini. Lagi pula, penjaga eksekusi ini adalah orang-orang yang berinisiatif memasuki lembah untuk memburu Su Zimo. Mereka tidak bisa menyalahkan siapapun kecuali diri mereka sendiri atas kematian mereka. Siapapun yang membunuh pasti akan dibunuh. Heaven Immortal White Sea berasal dari Flying Immortal Sect dan berada di sekte abadi yang sama dengan Putri Meng Yao. Pada saat itu, bahkan Laut Putih Abadi Surga berdiri untuk berbicara untuk Su Zimo, situasinya sangat tidak menguntungkan. Wajah Pangeran Yuan Zuo pucat saat dia tertawa karena marah. Kalau begitu, itu salahku. Aku tidak mengatakan itu. Heaven Immortal White Sea menggelengkan kepalanya dengan lembut dengan senyum di wajahnya. Heaven Immortal Green Peak melambaikan tangannya dan mengabaikan Pangeran Yuan Zuo. Mari kita mulai memilih orang. 100 orang terakhir untuk pemilihan sekte abadi telah dipilih. Selanjutnya, 4 sekte abadi akan memilih kandidat mereka sesuai dengan jumlah lencana naga melingkar. Jika 2 atau lebih sekte abadi menyukai seseorang pada saat yang sama, orang itu akan membuat pilihan sendiri. Sekte yang mereka ikuti akan bergantung pada pilihan mereka. Orang dengan lencana naga melingkar terbanyak, Su Zimo. Ayo ke depan. Heaven Immortal Green Peak berkata dengan suara yang dalam. Su Zimo berjalan keluar dari kerumunan dan datang di depan semua orang. Perkenalkan dirimu sebentar. Latar belakang Anda, riwayat keluarga, serta garis keturunan seni bela diri. Kata puncak hijau abadi surga. Saya Su Zimo dari dunia bawah. Su Zimo tidak menyembunyikan apapun dan berkata terus terang. Ketika dia mengatakan itu, keributan terjadi di seluruh pegunungan Coiling Dragon dan banyak pembudidaya sudah berbisik. Latar belakang yang menyedihkan. Untuk berpikir bahwa dia adalah orang rendahan. Ketika saya melihat betapa mampunya dia, saya berpikir bahwa dia berasal dari keluarga bergengsi dan diburu dan ditekan karena dia menyinggung kerajaan Jin Agung yang abadi. Jadi bagaimana jika dia dari dunia yang lebih rendah? Metodenya pantang menyerah dan dia nomor 1 dalam seleksi sekte abadi kali ini. Fufu, jadi bagaimana jika dia nomor 1? Jadi bagaimana jika dia bergabung dengan 4 sekte abadi? Saat itu, Feng Chantian bahkan adalah murid Kaisar Abadi. Pada akhirnya, bukankah dia masih harus melarikan diri kemana-mana? Su Zimo dapat dengan jelas melihat bahwa jutaan pembudidaya di bawah bukanlah satu-satunya. Banyak kultivator dari 4 sekte abadi mengungkapkan pandangan menghina dan ejekan juga. 4 dewa langit memiliki ekspresi tenang dan tidak mengungkapkan emosi seperti itu. Tidak hanya itu, Yang Ruoxu memandang Su Zimo dengan sedikit kekaguman dan semangat. Kalian juga mendengarnya. Pangeran Yuan Zuo berkata dengan suara yang dalam, Su Zimo hanyalah orang rendahan dan tidak berharga. Rekan-rekan Taois, mengapa Anda tidak memberi saya wajah? Pahlawan bisa datang dari mana saja. Yang Ruoxu menoleh untuk melihat Pangeran Yuan Zuo. Saya, Yang Ruoxu, juga berasal dari dunia bawah. Di matamu, apakah aku juga lebih rendah dan tidak berharga? Su Zimo sedikit terkejut. Tidak heran mengapa Yang Ruoxu memberinya pandangan seperti itu sebelumnya. Kerumunan di bawah gempar. Kebanyakan pembudidaya sama sekali tidak mengetahui latar belakang Yang Ruoxu.
Pangeran Yuan Zuo juga tertegun. Tidak mungkin dia tahu bahwa Yang Ruoxu berasal dari dunia bawah. Meskipun kata-katanya sebelumnya ditujukan pada Su Zimo, dia juga menghina Yang Ruoxu. Yang Ruoxu mengabaikan Pangeran Yuan Zuo dan berkata dengan suara yang dalam, Akademi Langit dan Bumi bermaksud untuk menerima Su Zimo. Kalian bertiga bisa membuat pilihan. Sekte Abadi Laut Gunung menginginkannya. Heaven Abyss tidak banyak bicara, tapi nadanya tegas dan tidak ragu. Heaven Immortal Green Peak mengikuti dari belakang. Kuil Angin Kekaisaran menginginkannya. Heaven Immortal White Sea ragu-ragu sejenak sebelum berkata sambil tersenyum, Flying Immortal Sekte juga tertarik. 4 sekte abadi menginginkannya pada saat yang sama. Jika itu hanya pembudidaya biasa, keempat dewa langit mungkin tidak memiliki konflik langsung dengan Pangeran Yuan Zuo. Namun, penampilan Su Zimo terlalu mencolok. Ini adalah penjelmaan satu dari sejuta monster. Selanjutnya, Su Zimo mewarisi banyak kekuatan surgawi dan keterampilan rahasia seperti diagram biduk roh mistik dan seni pedang pembantaian surga. Pencapaiannya di masa depan tidak terukur. Karena 4 sekte abadi tertarik padamu, terserah padamu. Yang Ruoxu mengangguk pada Su Zimo. Tunggu, Pangeran Yuan Zuo menyela dengan tergesa-gesa. Jika Su Zimo secara resmi bergabung dengan 4 sekte abadi, akan ada lebih sedikit alasan baginya untuk menyerang. Rekan Taois Yuan Zuo, apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Heaven Immortal Green Peak sedikit mengernyit dan bertanya dengan tidak sabar. Pangeran Yuan Zuo menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Dia membungkuk sedikit ke 4 dewa surga dan cukup sopan. Sebagai seorang pangeran dari Kerajaan Agung Jin Abadi, dia tidak pernah tunduk pada seorang kultivator dari alam kultivasi yang sama. Rekan Taois, tolong serahkan orang ini kepadaku. Saya, Yuan Zuo, dapat bersumpah bahwa jika Anda memiliki permintaan di masa mendatang, saya pasti akan melakukan yang terbaik dan tidak mengecewakan Anda. Pangeran Yuan Zuo berkata dengan suara yang dalam, selama kalian berempat setuju untuk tidak menerimanya sebagai murid, aku pasti akan memberimu hadiah yang sangat besar. Jika Anda butuh sesuatu, jangan ragu untuk memberi tahu saya. Petik 2. Pangeran Yuan Zuo tidak menyembunyikan kata-katanya dan mengatakannya di depan semua orang, dia sangat tulus. Janji seorang pangeran tidak boleh diabaikan, bahkan jika dia adalah orang yang relatif terpuruk. Selain itu, bahkan mungkin ada harta sebagai hadiah. Pengorbanan Pangeran Yuan Zuo sangat berharga. Selama dia bisa menangkap Su Zimo, dia mungkin bisa mendapatkan banyak kekuatan surgawi, keterampilan rahasia, dan jimat batu giok di tubuh Su Zimo. Pada saat itu, peluangnya untuk menerobos ke alam immortal yang disempurnakan akan jauh lebih tinggi. Heaven Immortal White Sea melambaikan kipas lipatnya dengan lembut sambil tersenyum. Ekspresi Heaven Abyss muram. Yang Ruoxu menunduk dengan ekspresi acuh tak acuh. Puncak hijau abadi surga tidak tergerak. 4 dewa langit memiliki ekspresi yang berbeda tetapi tidak satupun dari mereka mengungkapkan apapun, meninggalkan Pangeran Yuan Zuo di tempat. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Semakin lama hal-hal berlarut-larut, semakin jelek ekspresi Pangeran Yuan Zuo dan semakin canggung situasinya. Pangeran Yuan Zuo mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya. Meskipun dia telah melepaskan martabatnya, keempat dewa langit tidak berniat menyerah. Saat itu, sesosok melesat dari jauh dengan kecepatan yang mengejutkan. Dalam sekejap mata, dia tiba di depan mereka. Itu adalah pria parubaya dengan rambut beruban. Setiap gerakan yang dia lakukan memancarkan kekuatan yang tak terlihat. Saat orang itu muncul, dia berdiri di udara dan auranya membanjiri semua pembudidaya yang hadir, bahkan keempat dewa langit tidak bisa dibandingkan dengannya. Ini adalah ahli immortal sempurna. Meskipun semua orang tidak dapat mendeteksi ranah kultivasi pria parubaya itu, mereka dapat secara samar menentukannya. Saat Su Zimo melihat orang itu, dia mengerutkan kening dan ekspresinya sedikit berubah. Dia yakin bahwa ini adalah immortal sempurna. Ini adalah mantan gubernur Kabupaten Awan Hijau, Jing Yue abadi yang sempurna. Bab 2135 berlawanan. 2135 berlawanan. Di dalam kereta di tengah keramaian. Gadis itu berkata dengan lembut, "Putri, kamu benar. Memang, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Bahkan dewa yang sempurna telah muncul." Wanita berjubah polos itu mengakui dan terus menatap langit. Keributan pecah di kerumunan sekitarnya. Tanda seru.
Seleksi sekte abadi hanya memilih Dewa Bumi. Baik itu 4 sekte abadi atau pembudidaya yang menyaksikan pertempuran, yang terkuat adalah para ahli surga abadi. Tidak peduli faksi atau dunia mana yang menjadi ahli immortal sempurna, mereka adalah pilar pendukung dan memiliki status mulia. Awalnya, Heaven Abyss, Yang Ruoksu dan 2 dewa surga lainnya berkuasa untuk faksi dan semua pihak dapat menjaga keseimbangan. Keturunan dari dewa yang sempurna menghancurkan keseimbangan itu secara instan. Keempat dewa langit mengerutkan kening saat melihat orang itu. Pangeran Yuan Zuo senang dan bergegas maju. Jing Yue, kamu akhirnya di sini. Baik Pangeran Yuan Zuo dan kesempurnaan Jing Yue menderita pukulan besar karena Feng Chantian. Pangeran Yuan Zuo kehilangan wilayah Green Cloud County dan Perfected Immortal Jing Yue kehilangan posisinya sebagai gubernur kabupaten. Tentu saja, mereka berdua telah berinteraksi selama bertahun-tahun dan memiliki beberapa ikatan. Sebelum Pangeran Yuan Zuo menerima surat misterius itu dan menuju ke sini, dia mengirim pesan ke Immortal Jing Yue yang sempurna. Dia sudah menebak secara samar bahwa ada kemungkinan besar mereka akan menghadapi banyak rintangan di pegunungan Coiling Dragon. Itulah alasan mengapa dia merencanakan sebelum bergerak dan mengundang Jing Yue yang abadi sempurna keluar dari pengasingan untuk memimpin situasi untuknya. Pangeran Yuan Zuo licik dan sangat cerdas. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menjadi pangeran yang bertanggung jawab atas Green Cloud County saat itu, dia bahkan mampu menyembunyikan kekuatan aslinya dan membingungkan dunia dengan klon yang dia kembangkan. Namun, untuk beberapa alasan, dia diganggu oleh nasib buruk selama bertahun-tahun dan mengalami kemunduran. Pangeran Yuan Zuo menyalahkan segalanya pada Su Zimo. Yang mulia, saya tertunda oleh sesuatu dan datang sedikit terlambat. Perfected Immortal Jing Yue menangkupkan tinjunya ke arah Pangeran Yuan Zuo dan berkata dengan suara yang dalam. Kamu tidak terlambat. Anda datang pada waktu yang tepat. Pangeran Yuan Zuo menunjuk Su Zimo yang tidak jauh dan berkata dengan penuh kebencian, pendosa ini membunuh lebih dari 100 pengawal eksekusi Kerajaan Agung Jin Abadi di depan semua orang. Saat ini, dia akan bergabung dengan 4 sekte abadi. Kita harus menangkapnya. Jika dia berhasil melarikan diri di bawah pengawasanku setelah membunuh begitu banyak pengawal eksekusi, apa yang akan terjadi dengan reputasi Kerajaan Abadi Jin Agung kita? Lebih dari 100 pengawal eksekusi tewas. Ekspresi sempurna Immortal Jing Yue menjadi gelap. Dialah yang pertama kali menemukan Su Zimo dan membawanya ke Absolute Thunder City. Itulah alasan serangkaian perubahan di kemudian hari. Jika masalah ini ditelusuri kembali ke asalnya, akan sulit baginya untuk lepas dari tanggung jawab. Oleh karena itu, meskipun dia tahu bahwa tidak pantas bagi dewa sempurna untuk tampil dalam seleksi sekte abadi, dia tetap datang. Kesempurnaan Jing Yue yang abadi juga mengetahui satu hal. Meskipun dia adalah dewa yang sempurna, akan sulit baginya untuk bergerak jika Su Zimo bergabung dengan 4 sekte abadi. Saat pikirannya berpacu, Jing Yue yang sempurna abadi melihat keempat dewa surga dan menangkupkan tinjunya. Salam, saya Jing Yue. Salam, Yang Mulia Abadi. Keempat dewa surga tidak berani bersikap kasar dan berdiri satu demi satu. Meskipun kesempurnaan Jing Yue bukanlah gubernur Green Cloud County, dia masih ahli di antara dewa kesempurnaan. 4 dewa langit pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Kesempurnaan Jing Yue yang abadi tidak bertele-tele dan langsung ke intinya. Aku tahu akan sulit bagi kalian berempat untuk menjelaskan banyak hal jika menyerahkan Su Zimo. Bagaimana dengan ini? Kalian berempat, tolong beri aku wajah. Tidak apa-apa asalkan kalian tidak merekrut orang ini atas nama 4 sekte abadi. Selama tidak ada satupun dari 4 sekte abadi yang merekrut Su Zimo, Pangeran Yuan Zuo secara alami dapat menyerang tanpa keberatan. Satu-satunya hal yang dia waspadai adalah 4 sekte abadi. Seorang immortal sempurna muncul untuk menuntut Su Zimo. Reputasi ahli immortal sempurna benar-benar berbeda dari Pangeran Yuan Zuo. Dewa yang disempurnakan mewakili tingkat kekuatan lain. Bahkan jika keempat dewa langit tidak mau, mereka tidak bisa mengungkapkannya secara langsung dan melawan Jing Yue yang sempurna. Perfected Immortal Jing Yue melanjutkan, selama kalian berempat setuju, aku tidak akan menolak jika kalian mencariku di masa depan untuk apapun. Janji tentang keabadian yang disempurnakan bahkan lebih berbobot. Sudah berakhir untuk Su Zimo. Seorang dewa sempurna dari kerajaan jin besar abadi telah muncul dan ingin menangkapnya dengan segala cara. Itu juga diharapkan.
Pikirkan tentang itu. Bagaimana orang rendahan yang menyinggung seorang pangeran dan membunuh begitu banyak pengawal eksekusi bisa selamat? Banyak pembudidaya menggelengkan kepala mereka secara emosional. Di udara, Su Zimo tetap diam dengan ekspresi tenang. Situasi saat ini tidak lagi ada hubungannya dengan dia. Dengan kata lain, hidup dan matinya bergantung pada satu pikiran mereka. Karena Yang Mulia Jing Yue mengatakan itu, aku akan mundur atas nama Flying Immortal Sect. Laut Putih Abadi Surga tersenyum lembut dan menangkupkan tinjunya. Sekarang setelah Immortal yang sempurna muncul, dia tidak perlu terus menekan masalah ini. Selanjutnya, sitar abadi Meng Yao berasal dari Kerajaan Agung Jin Abadi. Jika dia mundur selangkah lebih dulu, dia bisa menganggap itu sebagai bantuan juga. Perfected Immortal Jing Yue sedikit mengangguk sambil tersenyum. Belum lama ini, saya bahkan bertemu Putri Meng Yao. Jika kita bertemu lagi, aku akan berbicara untukmu di depannya. Terima kasih, Yang Mulia Abadi. Laut Putih Abadi Surga sangat senang. Sudah cukup jika dia bisa meninggalkan kesan yang baik pada sitar abadi Meng Yao karena ini. Bagaimana menurut kalian bertiga? Perfected Immortal Jing Yue mengalihkan pandangannya ke arah Heaven Abyss, Yang Ruoxu dan Heaven Immortal Green Peak. Ada sedikit tekanan dalam nada dan tatapannya. Ekspresi Heaven Abyss masih suram. Ekspresi Yang Ruoxu acuh tak acuh saat dia menundukkan kepalanya. Heaven Immortal Green Peak tampak gelisah dan gelisah. Kesempurnaan Jing Yue telah terkenal sejak lama dan orang-orang yang berteman dengannya semuanya adalah ahli kesempurnaan abadi. Dengan kata lain, hanya murid warisan kuil angin kekaisaran yang memenuhi syarat untuk berbicara dengannya. Siapa yang tahu jika kesempurnaan Jing Yue yang abadi memiliki ikatan dengan murid warisan kuil angin kekaisaran? Benar-benar tidak layak menyinggung murid warisan sekte karena ini. Tiba-tiba, Heaven Immortal Green Peak tersenyum. Sisi saya santai, tidak apa-apa apakah kita merekrutnya atau tidak. Yang Mulia Abadi, lebih baik jika Anda bertanya kepada dua lainnya tentang sikap mereka. Heaven Immortal Green Peak membuat jebakan. Kenyataannya, dia tidak mengatakan secara eksplisit bahwa dia tidak merekrut Su Zimo. Sebaliknya, dia mendorong tanggung jawab ke Heaven Abyss dan Yang Ruoxu. Jika Heaven Abyss dan Yang Ruoxu mundur, dia juga tidak akan bersikeras dan akan mengikuti arus. Jika Heaven Abyss atau Yang Ruoxu tidak mundur, perhatian Perfected Immortal Jing Yue akan beralih ke mereka berdua. Kesempurnaan Immortal Jing Yue mencibir secara internal. Meskipun dia tahu apa yang dipikirkan oleh Heaven Immortal Green Peak, dia tidak mengeksposnya. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya ke arah Heaven Abyss dan Yang Ruoxu. Saya tidak setuju. Heaven Abyss tiba-tiba berbicara. Banyak pembudidaya disegarkan dan mata mereka menyala. Dia mengambilnya secara langsung. Seorang ahli surga abadi dari Sekte Abadi Laut Gunung dan Dewa Abadi yang sempurna dari Kerajaan Abadi Jin Besar berselisih. Pada saat itu, Su Zimo juga menjadi gugup. Ketika dia datang untuk mengambil bagian dalam seleksi Sekte Abadi kali ini, kecenderungannya adalah menuju Sekte Abadi Laut Gunung. Di Dragon Abyss Star, dia memiliki konflik dengan murid warisan dari 3 Sekte Abadi lainnya. Meskipun dia tidak mengungkapkan identitasnya, dia merasa ragu secara internal. Su Zimo tidak peduli jika Flying Immortal Sect mundur. Paling tidak, Sekte Abadi Laut Gunung masih ada. Perfected Immortal Jing Yue memelototi Heaven Abyss dengan tatapan gelap dan berkata perlahan, Heaven Abyss, peringkat pertama dari Heaven Ranking sebelumnya. Metode ganas, mendominasi kepribadian dan sama sekali tidak takut. Aku sudah lama mendengar tentangmu. Sekarang setelah aku melihatnya sendiri, kamu benar-benar hidup sesuai dengan reputasimu. Meskipun Perfected Immortal Jing Yue memuji Heaven Abyss secara terbuka, ada sedikit nada dingin dalam nada suaranya. Bab 2136 tak tahu malu. 2136 tak tahu malu. Kamu merayuku. Heaven Abyss tidak berekspresi dan tidak takut. Yang Mulia Abadi, sebelum kamu turun, aku sudah memutuskan untuk merekrut orang ini. Jika saya menyerah hanya karena satu kalimat dari Anda, orang lain akan berpikir bahwa Sekte Abadi Laut Gunung takut pada Kerajaan Abadi Jin Agung. Itu akan berdampak buruk bagi reputasi sekte kita. Meskipun Heaven Abyss jarang berbicara, dia sangat pintar. Dia tahu bahwa mengingat status dan wilayah kultivasinya, dia tidak bisa melawan Jing Yue yang disempurnakan abadi. Tanda seru. Oleh karena itu,
dia merujuk pada dukungannya, Sekte Abadi Laut Gunung. Kata-kata Heaven Abyss mirip dengan menyembunyikan jarum di kapas. Ekspresi sempurna Immortal Jing Yue menjadi gelap. Jika Heavenly Abyss benar-benar ingin melawannya secara langsung, tidak ada yang bisa dia lakukan. Tidak mungkin dia bisa membunuh Heaven Abyss di depan semua orang. Heaven Abyss bukanlah siapa-siapa. Jika dia menyerang dengan gegabah dan menindas yang muda, dia pasti akan menyinggung Sekte Abadi Laut Gunung. Pada saat itu, Sekte Abadi Laut Gunung bahkan mungkin mengirim para ahli abadi yang sempurna untuk mencarinya. Salah satu dari 4 peri besar, Catur Abadi, berada di Sekte Abadi Laut Gunung. Catur Abadi memiliki kepribadian yang mendominasi dan suka bertarung. Meskipun keempat peri besar tidak bertarung secara terbuka, ada desas-desus panjang bahwa Dewa Catur adalah yang terkuat di antara mereka berempat. Perfected Immortal Jing Yue menyipitkan matanya sedikit dengan ekspresi gelap, sepertinya sedang merencanakan sesuatu. Seketika, seluruh pegunungan Coiling Dragon menjadi sangat sunyi. Suasana sedikit mencekik. Tiba-tiba, Su Zimo merasakan bahaya yang kuat, seolah-olah dia diincar oleh sosok yang menakutkan dan bisa menghadapi malapetaka kapan saja. Ini buruk. Jantung Su Zimo berdetak kencang. Perfected Immortal Jing Yue mewaspadai Mountain Sea Immortal Sect dan tidak berani menyerang Heaven Abyss. Namun, Perfected Immortal Jing Yue bisa mengabaikan orang lain dan menyerangnya. Sekte Abadi Laut Gunung akan menimbulkan masalah bagi Jing Yue Abadi yang sempurna jika surga abis ditekan. Namun, Su Zimo belum bergabung dengan Sekte Abadi Laut Gunung. Bahkan jika kesempurnaan Jing Yue membunuhnya di depan umum, Mountain Sea Immortal Sekte tidak akan memiliki konflik dengan kesempurnaan Jing Yue karena dia, Dewa Bumi tingkat 6 yang telah naik dari dunia yang lebih rendah. Di dalam gerbong, gadis itu berbisik, "Putri, keberuntungan Su Zimo tidaklah buruk. Syukurlah, Heavenly Abyss memiliki nyali untuk menonjol dan menahan tekanan dari Perfected Immortal Jing Yue. Kalau tidak, dia akan mendapat masalah. Bahkan jika Heaven Abyss mundur, Yang Ruoksu akan menonjol." Wanita berjubah polos itu menggelengkan kepalanya dengan lembut. Yang Ruoksu dapat dianggap sebagai bintang yang sedang naik daun di Akademi Langit dan Bumi. Meskipun dia bukan Dewa Surga nomor 1 di Akademi, dia tegak dan mengolah sutra kebenaran. Dia berasal dari latar belakang rendahan dan sungguh tidak mudah baginya untuk mencapai titik ini. Berhenti sejenak, dia melanjutkan, namun, dengan turunnya Immortal yang sempurna, Heaven Abyss dan 3 lainnya tidak lagi dapat mengendalikan situasi. Fufufu, ha. Saat itu, Perfected Immortal Jing Yue yang berada di udara tiba-tiba tertawa. Suaranya semakin keras dan banyak pembudidaya merasakan telinga mereka berdengung dengan rasa sakit yang tajam. Tawa itu berangsur-angsur berhenti dan Immortal Jing Yue yang sempurna berkata dengan dingin, "Heavenly Abyss, tidak apa-apa jika kamu tidak memberiku wajah." Dia mengubah topik pembicaraan dan menatap Su Zimo yang tidak jauh dari sana, berkata perlahan, "Namun, aku akan menindas anak itu di depan umum hari ini. Siapa yang bisa menghentikanku?" Ekspresi Heaven Abyss, Yang Ruoksu dan yang lainnya berubah. Seperti yang dikatakan Jing Yue yang sempurna abadi, jika dia menyerang dengan paksa, tidak ada yang bisa menghentikannya di sini. Perbedaan antara Immortal sempurna dan surga Immortal terlalu besar. Selanjutnya, kesempurnaan Immortal Jing Yue adalah seorang ahli di antara dewa kesempurnaan. Ada 9 level ke alam esensi hitam, bumi, dan surga. Namun, setelah 3 esensi menyatu ke alam yang sempurna, hanya ada 4 tingkatan. Setiap level adalah celah yang sangat besar. Kesempurnaan Jing Yue yang abadi setidaknya telah berkultivasi ke level 3 dari alam yang disempurnakan. Bahkan jika nomor 1 sebelumnya dari peringkat surga dikumpulkan, dia tidak akan mampu bertahan melawan kesempurnaan Jing Yue yang abadi, apalagi surga abis dan 3 lainnya. Jing Yue, cepat dan tangkap Su Zimo. Pangeran Yuan Zuo senang dan bersemangat. Yang mulia, harap tenang. Karena aku sudah memutuskan untuk menyerang, pemuda ini tidak akan bisa kabur. Saat dia mengatakan itu, kesempurnaan Jing Yue yang abadi melambaikan jubahnya dan telapak tangan emas gelap raksasa menjulur dari lengan bajunya yang lebar dan hitam pekat, menyelimuti Su Zimo. Kekuatan suci tertinggi, tangan pemetik bintang. Ketika dirilis oleh Immortal sempurna, kekuatan surgawi tertinggi yang sama menciptakan pemandangan dan kekuatan yang sama sekali berbeda.
Tangan raksasa menutupi langit dan dipenuhi dengan cahaya keemasan gelap. Itu mengutak-atik galaksi seolah-olah berasal dari zaman kuno dan ingin menekan dunia dan menghukum semua makhluk hidup. Melawan kekuatan tangan raksasa itu, sudah jarang ada orang yang tidak berlutut di tanah, apalagi melawan. Heaven Abyss memiliki ekspresi marah saat dia menggeram dan melepaskan kekuatan suci tertinggi. Pada saat yang sama, Yang Ruoxu di samping menyerang sekali lagi. Kedua dewa surga menolak kekuatan Jing Yue yang disempurnakan abadi dan ingin memblokir tangan raksasa di udara. Namun, kekuatan surgawi tertinggi mereka menghilang ketika mereka bertabrakan dengan tangan pemetik bintang Jing Yue yang disempurnakan. Itu seperti ngengat yang terbang ke dalam nyala api tanpa menimbulkan riak. Perbedaannya terlalu besar. Seperti yang dikatakan Jing Yue yang sempurna abadi, tidak ada yang bisa menghentikannya jika dia menyerang. Betapa tak tahu malu menggertak yang lemah. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari medan perang. Tepat setelah itu, cahaya surgawi tiba-tiba turun dan tidak ada yang bisa melihat bagaimana atau dari mana asalnya. Itu benar-benar tak terlihat. Namun, itu muncul di udara dan menebas tangan pemetik bintang yang bersinar dengan cahaya bintang. Sing! Cahaya surgawi melesat melintasi tangan pemetik bintang dan memotong tangan raksasa itu menjadi dua dengan suara yang menusuk telinga. Ledakan! 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 Tepat di depan banyak pembudidaya, tangan yang diiris menjadi dua itu roboh dan hancur dengan cepat. Setelah keheningan sesaat, seluruh pegunungan Coiling Dragon menjadi gempar. Serangan Perfected Immortal Jing Yue diselesaikan oleh seseorang. Selain Jing Yue yang disempurnakan, ada ahli immortal yang disempurnakan lainnya di sini. Siapa di sana? Jantung Perfected Immortal Jing Yue berdetak kencang saat dia mengamati sekelilingnya dan bertanya dengan keras dengan tatapan tajam. Tidak ada yang menjawab. Kesempurnaan Jing Yue yang abadi memiliki ekspresi muram. Itu normal bagi orang ini untuk dapat menetralkan kekuatan surgawi tertingginya. Namun, dia bahkan tidak bisa mengetahui asal-usul cahaya surgawi sebelumnya atau merasakan lokasi orang ini, itu sedikit menakutkan. Ini berarti ada kemungkinan besar orang ini jauh lebih kuat darinya. Siapa orang ini? Mengapa orang ini muncul di Coiling Dragon Mountain Range? Mengapa orang ini ingin menyelamatkan Su Zimo? Mengapa orang ini tidak muncul setelah menyerang? Keraguan melintas dalam pikiran Perfected Immortal Jing Yue dalam sekejap mata. Suara orang tadi tidak menentu. Tidak hanya dia tidak bisa mengidentifikasi suara itu, dia bahkan tidak tahu apakah itu laki-laki atau perempuan. Reaksi sempurna Immortal Jing Yue mengejutkan banyak pembudidaya yang hadir. Immortal yang disempurnakan menyerang lebih awal tetapi Jing Yue yang disempurnakan Immortal tidak dapat menemukan di mana orang itu berada. Su Zimo juga bingung setelah lolos dari bencana ini. Bahkan dia tidak dapat membayangkan bahwa dewa yang sempurna di dunia surgawi akan membantunya. Satu-satunya immortal sempurna yang dia tahu adalah Tuan Feng Zi, malam pemakaman. Namun, gaya orang ini terlalu berbeda dari Burial Night. Jika itu adalah malam pemakaman, dia akan meluncurkan upaya pembunuhan pada Jing Yue yang disempurnakan abadi secara langsung. Mengapa dia mengatakan sesuatu seperti, betapa tak tahu malu menggertak yang lemah. Bab 2137 Suara Senar 2137 Suara Senar. Di dalam gerbong. Gadis itu menutup mulutnya dan menahan tawanya, mengirimkan transmisi suara dengan kesadaran rohnya, Putri, dimarahi. Orang itu terlalu tak tahu malu. Dia jelas ahli abadi yang sempurna tapi dia ingin menyerang Dewa Bumi. Karena gadis itu lebih dekat dengan Pangeran Yunting, dia tidak senang dengan Su Zimo. Namun, dia lebih membenci tindakan Perfected Immortal Jing Yue. Wanita berjubah polos itu tersenyum acuh tak acuh. Tanda seru. Perfected Immortal Jing Yue mengamati sekelilingnya dan mencibir dengan ekspresi mengejek. Tuan, bukankah kamu terlalu tidak tahu malu dengan bersembunyi? Betapa tak tahu malu menggertak yang lemah. Suara itu terdengar sekali lagi tidak menentu dan semua orang yang hadir terkejut, tidak ada yang bisa menemukan lokasi orang yang berbicara. Namun, kali ini, semua orang mendengarnya dengan jelas, itu adalah seorang wanita. Su Zimo mengingat dengan hati-hati, dia belum pernah mendengar suara itu sebelumnya. Dia seharusnya tidak mengenal orang ini. Kesempurnaan Immortal Jing Yue diam-diam merasa frustrasi dan berkata dengan suara yang dalam, karena kamu ingin menjadi orang yang sibuk, mengapa kamu tidak menunjukkan dirimu? Biarkan saya melihat siapa Anda juga.
Kamu bahkan tidak dapat menemukanku dan kamu pikir kamu layak untuk aku tampilkan. Nada wanita itu acuh tak acuh dengan sedikit penghinaan. Kesempurnaan Jing Yue yang abadi terdiam dengan ekspresi yang mengerikan. Apa yang Anda pikirkan? Kenapa kamu belum menyerang? Pangeran Yuanzuo masih mencemaskan Su Zimo dan menginginkan kesempurnaan Jing Yue yang abadi untuk menyerang sekali lagi untuk menangkap Su Zimo hidup-hidup. Yang mulia, ada seorang ahli di sini. Kesempurnaan Jing Yue berkata dengan getir, bahkan jika aku menyerang dengan kekuatan penuh, aku mungkin bukan tandingan orang ini. Kita mungkin harus kembali tanpa hasil hari ini. Sebenarnya, ada sesuatu yang tidak dikatakan oleh kesempurnaan Jing Yue yang abadi. Faktanya, dia curiga bahwa orang yang menyerang sebelumnya adalah Dewa Catur dari Sekte Abadi Laut Gunung. Meskipun empat peri besar memiliki kepribadian yang berbeda, tidak satupun dari mereka yang mudah dihadapi. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, dia menderita kerugian terhadap salah satu dari mereka. Saat itu, Ice Butterfly muncul di luar Glass City di bawah Green Cloud County. Dia mengejarnya dan melukainya dengan parah. Tanpa diduga, kupu-kupu es lolos dengan luka serius dan menarik Dewa Sempurna dari banyak faksi untuk turun dan berjuang untuk itu. Pada akhirnya, kupu-kupu es diselamatkan oleh salah satu dari empat peri besar, Lukisan Abadi. Pada saat itu, mereka berada di wilayah Kerajaan Agung Jin Abadi. Kesempurnaan Jing Yue yang abadi tidak mau membiarkan Lukisan Abadi mengambil kupu-kupu es. Oleh karena itu, dia melawan yang terakhir dan menderita kekalahan telak. Dikatakan bahwa Lukisan Abadi dari empat peri besar memiliki kepribadian yang tenang dan tidak suka berkelahi. Dia adalah yang terlemah di antara empat peri besar. Meski begitu, Perfected Immortal Jing Yue bukanlah tandingannya. Jika catur abadi yang berperang benar-benar turun, dia akan memiliki peluang yang lebih kecil untuk menang. Kita harus pergi begitu saja. Mata Pangeran Yuanzuo dipenuhi dengan kemarahan yang mendalam. Meskipun Su Zimo tidak jauh, dia tidak berdaya. Dia bahkan mengundang dewa yang sempurna keluar dari pengasingan tetapi tidak berhasil. Heaven Abyss dan Yang Ruoxu menghela nafas lega. Heaven Abyss berada di Mountain Sea Immortal Sekte dengan Chess Immortal dan dia tahu lebih banyak tentang yang terakhir. Dia tahu di dalam hatinya bahwa orang yang menyerang sebelumnya tidak mungkin adalah Dewa Catur. Mengingat sifat dominan dari Dewa Catur, dia pasti tidak akan merahasiakan jika dia turun ke sini dan ingin melukai Jing Yue yang abadi dengan parah. Namun, bagaimanapun juga, orang yang menyerang itu membantu mereka secara diam-diam. Heaven Abyss memandang Su Zimo dan buru-buru berkata, cepat beritahu kami. Antara Sekte Abadi Laut Gunung dan Akademi Surga dan Bumi, siapa yang Anda pilih? Kuil Angin Kekaisaran juga. Pada saat itu, Heaven Immortal Green Peak melompat keluar pada saat dia melihat bahwa Jing Yue yang sempurna abadi dirugikan. Jika ketiga Sekte Abadi menginginkannya pada saat yang sama, itu akan bergantung pada pilihan terakhir Su Zimo. Saya memilih. Su Zimo baru saja mengucapkan dua patah kata ketika suara sitar terdengar di udara. Suara senar berdesir dan memiliki kekuatan yang aneh, seolah-olah memetik hati sanubari banyak pembudidaya. Su Zimo tidak bisa berkata apa-apa lagi. Bahkan pegunungan naga melingkar yang besar menjadi sunyi karena suara sitar. Segera setelah itu, sesosok berjalan dari langit yang jauh. Awalnya, jaraknya jauh. Sebelum suara sitar menghilang sepenuhnya, sosok itu sudah tiba. Itu adalah seorang wanita jangkung dengan jubah istana biru polos. Dia cantik dan tanpa cacat dengan aura yang luar biasa. Dia memiliki ekspresi dingin dan mengamati sekelilingnya, seolah-olah dia sedang mencari seseorang. Penggarap yang bertemu dengan tatapan wanita itu akan mengalihkan pandangan mereka secara naluriah atau sedikit menundukkan kepala. Seolah-olah melihat lagi wanita ini adalah penghujatan baginya. Sitar abadi Meng Yao. Hanya Zither Immortal Meng Yao yang dapat membungkam jutaan pembudidaya di pegunungan Coiling Dragon dan membuat mereka berperilaku hormat dengan satu suara senar sitar. Putri, ini dia, gadis itu berkata dengan lembut. Wanita berjubah polos itu sedikit mengernyit dan mengangkat tangannya untuk menghentikan gadis itu berbicara. Dia melihat sosok di udara melalui tirai kereta. Salam, Putri Meng Yao. Ketika kesempurnaan Jing Yue melihat wanita berjubah istana, dia senang dan bergegas maju untuk membungkuk. Pada saat yang sama, dia menatap Pangeran Yuanzuo. Pangeran Yuanzuo terlalu pintar dan langsung bereaksi. Dia berlari juga dengan mata memerah dan berkata dengan tragis,
saudari Meng Yao, akhirnya kamu di sini. Sebenarnya, Pangeran Yuan Zuo tidak mengetahui bahwa sitar abadi Meng Yao akan turun ke sini. Bahkan dengan statusnya, tidak mungkin dia bisa meminta Meng Yao melakukan apapun. Namun, ketika dia mengatakan itu membuat orang lain merasa bahwa dia adalah alasan mengapa Zider Immortal Meng Yao datang. Itu sitar abadi. Dia benar-benar cantik. Tidak disangka keempat peri besar, sitar abadi akan diperingatkan tentang seleksi sekte abadi ini. Perjalanan ini sangat berharga. Kerumunan di bawah masih belum berani berbicara lantang sambil berbisik-bisik, seolah takut mengganggu keindahan. Salam, Peri Meng Yao. Heaven Abyss, Yang Ruoksu dan Heaven Immortal Green Peak berdiri dan membungkuk. Salam, kakak senior Meng Yao. Heaven Immortal White Sea juga menyingkirkan kipas lipatnya dan dengan hormat menyingkirkan ekspresi main-mainnya. Meng Yao hanya mengangguk sedikit dan bertanya, pernahkah kalian melihat dua orang, pria dan wanita, menggunakan harta dharma berupa seruling dan sitar sebagai senjata mereka? Tidak pernah. Keempat dewa surga saling bertukar pandang dan menggelengkan kepala. Su Zimo tetap diam. Dia tahu bahwa sitar abadi Meng Yao telah turun ke sini untuk memburu Gu Tongyu dan Qiyu Siluo. Namun, keduanya sama sekali tidak berpartisipasi dalam seleksi sekte abadi. Meng Yao sedikit kecewa saat dia tidak melihat Gu Tongyu dan Qiyu Siluo. Dalam sekejap, dia berbalik untuk pergi. Saudari Meng Yao. Saat itu, Pangeran Yuan Zuo tiba-tiba berteriak. Meng Yao sedikit mengernyit karena tidak sabar. Ketika dia melihat bahwa mata Pangeran Yuan Zuo merah seolah-olah dia telah cukup menderita dan berpikir tentang bagaimana mereka berbagi ayah yang sama, dia berhenti dan bertanya dengan dingin, ada apa? Saudari Meng Yao, ada seseorang di sini yang mungkin tahu di mana mereka berdua berada. Pangeran Yuan Zuo tiba-tiba berkata. Jantung Meng Yao berdetak kencang saat dia memfokuskan pandangannya dan bertanya dengan suara yang dalam, siapa itu? Dia, Pangeran Yuan Zuo menunjuk Su Zimo di kerumunan dan berkata dengan tegas, beberapa bulan yang lalu, dialah yang membunuh 13 penjaga eksekusi di luar kota Changyu. Meng Yao mengikuti jari Pangeran Yuan Zuo dan menoleh. 13 penjaga eksekusi berada di bawah perintahnya untuk memburu Gu Tongyu dan Qiyu Siluo. Jika mereka benar-benar dibunuh oleh orang luar, memang ada kemungkinan orang ini mengetahui lokasi Gu Tongyu dan Qiyu Siluo. Bahkan jika dia tidak tahu, orang ini pasti berhubungan dengan Gu Tongyu dan Qiyu Siluo.